Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya mujibas sa'il. Anak-anakku kelas 4 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hari ini kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam, masih pelajaran kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ayub yang perlu kita pelajari atau kita contoh daripada Nabi Ayub alaihissalam adalah tentang kesabarannya dan tentang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita pelajari atau kita ambil hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam adalah tentang suka menolong dan juga keberaniannya dalam menghadapi kebatilan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita lanjutkan yaitu yang C, kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Nah, dibuka halaman 55 bagi yang punya buku, halaman 55, kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Nah, siapa sih Nabi Harun ini? Nabi Harun adalah putra dari Imron, saudara tertua daripada Nabi Musa alaihi salam. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihi salam lahir. Beliau adalah salah satu nabi yang pintar, cerdas, dan pandai dalam berbicara. Sedangkan Nabi Musa itu cidal atau tidak pandai berbicara. Sehingga Nabi Harun ini diutus untuk mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah di jalan yang benar, berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika menghadapi Raja Fir'aun pun yang berbicara atau yang menyampaikan ini Nabi Harun alaihi salam. Nah, setelah kemarin kita mempelajari yaitu selamatnya Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun, maka kemudian Nabi Musa pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Bukit Tursina. Nah, ketika sebelum Nabi Musa ini berangkat ke Bukit Tursina, beliau berpesan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun alaihi wasallam untuk memimpin umatnya yaitu Bani Israel selama 40 hari. Nabi Musa berada di Bukit Tursina untuk menerima wahyu berupa kitab suci Taurat. Ya, kitab suci Taurat. Tapi apa yang terjadi ketika 40 hari setelah Nabi Musa ini berada di Bukit Tursina? Dia melihat kaumnya yaitu Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh Harun alaihissalam ingkar kepada Allah, yaitu dengan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dipimpin oleh salah satu kaumnya yang bernama Samiri, ya, yang bernama Samiri. Nabi Musa pun murka, Nabi Musa pun marah kepada saudaranya yaitu Nabi Harun alaihi salam. Tapi apa yang dikatakan Harun? Harun sudah menjelaskan semuanya, sudah mencegah kaumnya untuk melakukan hal-hal yang berbuat dosa, yaitu menyembah anak sapi. Tetapi karena Bani Israel itu terkenal sebagai kaum yang susah untuk diatur, istilahnya tidak bisa diatur. Tetapi karena kesabaran daripada Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihissalam, maka Bani Israel pun kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti hukum-hukum Taurat. Nah, Nabi Harun ini hidup selama atau berusia sampai 122 tahun. Nah, sepeninggal daripada Nabi Harun, maka kepemimpinan Nabi Harun ini digantikan oleh saudaranya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa ini pun meninggal, Nabi Musa digantikan oleh Yusha, ya, salah satu orang yang dipercaya oleh Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun. Namun ketika sepeninggal Yusha bin Nun ini, Bani Israel pun banyak
atau sebagian kembali musyrik, bahkan mengubah isi daripada kitab suci Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbullah beberapa banyak perdebatan di kalangan Bani Israel, ya. Di kalangan Bani Israel banyak perpecahan, banyak pendapat, sehingga mereka pun ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sepenggal daripada kisah Nabi Harun alaihi salam, ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang terakhir, kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam, ya. Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi dari 25 nabi, ya. Satu dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang wajib diketahui dan diimani keberadaannya. Beliau merupakan anak dari Nabi Ayub dan Rahmah. Nah, berarti beliau adalah cucu daripada Nabi Ayub alaihissalam yang tadi sudah dijelaskan. Nabi Ayub, ya, seorang nabi yang memiliki kesabaran luar biasa, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau tetap bersabar. Nah, Nabi Zulkifli ini adalah cucu daripada Nabi Ayub dan istrinya yang bernama Rahmah. Dengan demikian, Nabi Zulkifli masih merupakan cucu Nabi Ibrahim. Nah, berarti beliau itu masih keturunan atau cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama asli Nabi Zulkifli ialah Basyar, ya. Nama asli Nabi Zulkifli itu bernama Basyar. Nabi Zulkifli terkenal dengan kejujurannya. Sejak kecil hingga dewasa beliau tidak pernah berbohong. Wah, ini kan berarti yang kita ambil suri tauladan daripada Nabi Zulkifli tadi adalah beliau tidak pernah, mulai dari kecil sampai meninggal, beliau tidak pernah sekalipun berbohong. Ya, kejujurannya luar biasa. Semua janji yang diucapkan senantiasa ditepati sehingga teman-teman dan orang-orang sangat senang kepadanya, ya. Kalau orang jujur, tidak pernah bohong, banyak yang suka, banyak yang mau berteman. Selain itu, beliau cepat dikenal oleh masyarakat lantaran semua tingkah lakunya selalu mencerminkan kebaikan dan kebenaran. Nah, yang dapat kita tauladani lagi dari Nabi Zulkifli adalah beliau sangat gampang berteman, akrab dengan orang lain, sehingga beliau banyak disukai oleh lingkungan sekitar. Beliau beribadah pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang. Nah, beliau itu seorang nabi yang suka beribadah, sholat di waktu malam dan puasa di waktu siang. Beliau juga diangkat menjadi ketua hakim. Selain soleh dan giat beribadah, beliau merupakan orang yang sangat sabar dan selalu terkontrol dengan mempergunakan akal sehatnya. Nah, beliau ini adalah orang yang soleh yang senantiasa giat dalam beribadah kepada Allah. Beliau diangkat juga sebagai kepala hakim, ya, diangkat sebagai kepala hakim, berarti yang menghakimi orang yang salah. Beliau selalu sabar dan selalu menggunakan akal sehatnya. Berarti kalau beliau selalu menggunakan akal sehatnya, beliau berarti tidak pernah marah. Karena orang yang marah itu dia sudah kehilangan akal sehatnya, ya kan? Pendirian beliau tidak mudah goyah dan emosinya benar-benar terkontrol dengan baik. Nah, beliau ini salah satu contoh tidak mudah goyah pendiriannya. Kalau dia merasa ini benar, maka dengan sekuat tenaga, dengan sekuat hati, dia akan mempertahankan kebenaran yang beliau yakini, ya kan? Ini harus kita contoh. Sama ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan ulangan, kalau kita yakin jawaban itu benar, ada dari temannya, nomor ini seperti ini, nomor ini seperti ini. Kalau kita itu meyakini kalau itu jawaban itu benar, maka kita tidak boleh ragu dengan jawaban kita, sehingga akan mempersulit kita dalam berpikir ragu, benar nggak ya. Maka kita harus memperkuat keyakinan kita bahwa pilihan kita itu benar, ya. Oke, ketika ditimpa cobaan dan mendapat masalah, ia pun menerimanya dengan sabar tanpa mengeluh atau bercerita kepada orang lain. Ini yang perlu kita contoh lagi. Ketika beliau mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, beliau tidak pernah mengeluh dan menceritakan keluh kesahnya ini kepada
sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tertimpa musibah, alangkah baiknya jika kita mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengeluh kepada sesama manusia percuma, belum tentu manusia itu mau menolong kita. Justru terkadang malah menjelek-jelekkan atau mensyukurkan kita. Iya tidak? Jadi kalau kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, alangkah baiknya jika kita itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berdoa, bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lebih suka bercerita dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nabi Zulkifli AS sangat menghormati tamunya. Nah, ya, ini salah satu lagi. Nabi Zulkifli itu adalah seorang nabi yang sangat menghormati tamunya. Ya, nah, anak, sekian yang bisa Pak Guru sampaikan di pelajaran kelima ini, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Ingat, Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu, tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, di pelajaran kelima ini kita sudah mempelajari 4 kisah teladan Nabi dan Rasul. Nabi Ayub kita pelajari tentang kesabaran dan ketakwaannya dalam menghadapi setiap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kisah teladan Nabi Musa yang kita pelajari adalah tentang keberanian, kejujuran dan suka menolong. Nabi Harun yang kita pelajari adalah tentang kecerdasannya, tentang kesabaran dalam menyampaikan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk Nabi Zulkifli banyak sekali yang kita pelajari. Salah satunya yaitu tentang kejujuran, perilaku baik, soleh, sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan sedikit ini dapat kita pahami, dan apa yang kita pelajari dari kisah-kisah Nabi dan Rasul tadi dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita contoh perilaku beliau semua, sehingga kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian akhir kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.